Seperti yang kita tahu di episode terakhir, Dandadan Season 1, bahwa Gigi dan Okarun yang menemukan lubang misterius pada dinding. Sementara itu Momo yang sedang mandi di pemandian air panas dan merasa pusing setelah lama berendam. Situasinya memburuk ketika sekelompok pria mencurigakan memasuki pemandian dan mulai mendekatinya dengan niat buruk. Momo bersiap menggunakan kekuatannya untuk melawan, tetapi kondisinya yang lemah membuatnya kesulitan. Alhasil Momo pun ditangkap oleh salah satu pria itu. Namun secara tak terduga, patung di belakang Momo menimpa pria itu dan seluruh tempat pemandian tersebut tiba-tiba mulai runtuh. Lalu terlihat Nenek Turbo yang sedang ikut berendam dan membuat Momo bingung. Ternyata Nenek Turbo telah menyelinap ke dalam tasnya dan ikut karena tahu Momo dan yang lain akan menuju ke tempat pemandian air panas. Lalu Momo bertanya tentang apa yang terjadi pada pemandiannya. Nenek menjawab bahwa mungkin ini karena keberuntungan yang dia miliki karena masuk pada boneka kucing. Kemudian Momo pun segera meninggalkan tempat itu. Para pria itu ternyata adalah keluarga Kito yang sering membuat onar di daerahnya. Mereka pun pergi dari tempat pemandian tersebut karena dikejar oleh para warga. Lalu di perjalanan pulang, Nenek Turbo memperingatkan Momo bahwa rumah Gigi berbahaya karena dipenuhi energi negatif. Lalu sebelum pulang ke rumah Gigi, Momo mengunjungi kuil Tsuchinoko dan bertemu dengan seorang penjaga yang menceritakan legenda tentang pengorbanan manusia untuk menenangkan ular besar di gunung berapi. Seekor naga terbang menembus langit akan mengeluarkan pelangi, dan amarah sang gunung pun akan menelan seluruh desa. Ucap penjaga kuil Tsuchinoko itu. Lalu dia memperlihatkan kulit ular yang dipercaya milik Tsuchinoko, namun ukurannya seperti milik ular pada umumnya. Penjaga tersebut mengungkapkan bahwa tugasnya adalah mencegah pengorbanan manusia jika gunung berapi kembali aktif. Karena dia juga tidak percaya tentang adanya Tsuchinoko dan tidak setuju tentang persembahan manusia, dan juga salah satu tujuan kuil ini hanya untuk menarik para pengunjung. Lalu Momo pun pergi, karena tahu bahwa Tsuchinoko tidak benar ada. Sambil berkata, mungkin Okarun akan kecewa karena hal itu. Sementara itu, Gigi membuka pintu rumahnya setelah mendengar bel berbunyi. Berharap itu adalah Momo, tetapi yang ditemuinya adalah sekelompok wanita misterius. Setelah kedatangan mereka, Gigi dan Okarun menghadapi intimidasi dari mereka. Gigi berkata bahwa mereka adalah keluarga Kito, pemilik rumah yang disewa Gigi. Dan mereka juga memberikan gratis sewa selama orang tua Gigi masih di rumah sakit. Salah satu dari mereka berkata bahwa Gigi tidak sedang membawa paranormal lagi kan? Gigi menjawab bahwa Okarun hanyalah teman yang sekedar ingin main ke rumahnya. Kita sebut saja dia Ibu Kito. Dia berkata bahwa jika Gigi membawa paranormal lagi, dia akan menembaknya dengan senjata api karena dia memiliki lisensi hunter. Namun tiba-tiba bel berbunyi. Keluarga Kito yang sebelumnya muncul di pemandian air panas, tiba-tiba saja datang dan menanyai Gigi tentang kerusakan di rumah, serta kehadiran tamu tak diundang. Mereka bahkan membawa seorang petugas polisi untuk menekan Gigi dan Okarun. Lalu Ibu Kito bertanya kapan wanita yang bersama Gigi dan Okarun pulang, dan Gigi menjawab bahwa mereka tidak bersama dengan seorang wanita. Namun Ibu Kito marah karena tahu Gigi membohonginya. Lalu Momo pun kembali ke rumah Gigi, dan dia terkaget karena melihat Gigi dan Okarun telah dipukuli oleh keluarga Kito. Lalu Ibu Kito berkata bahwa semua persiapan telah selesai dan mereka akan memulai festivalnya. Tanpa basa-basi Momo menyerang mereka. Di awal Momo sempat unggul dan menjatuhkan beberapa dari keluarga Kito. Namun salah satu dari mereka menyundul Momo dan mencengkramnya dengan sangat kuat. Lalu tiba-tiba Nenek Turbo keluar dari tas karena tidurnya terganggu dan juga menyelamatkan Momo dengan keberuntungannya yang membuat orang itu terpeleset botol dan jatuh. Baru saja bernafas lega. Dengan cepat tiba-tiba Ibu Kito menendang dan menyerang secara beruntun dengan jurus bela diri miliknya. Sampai-sampai Momo terpental dan menembus tembok yang ditemukan oleh Gigi dan Okarun. Di sana Ibu Kito mengungkapkan bahwa selama beberapa generasi,
Keluarga mereka telah melakukan persembahan kepada Tsuchinoko untuk mencegah letusan gunung berapi di desa mereka. Rumah tersebut berfungsi sebagai altar. Lalu Momo pun terkejut saat menyadari bahwa orang tua Jiji juga menjadi korban persembahan. Ibu Kito juga menyatakan bahwa kehadiran 3 orang sebagai persembahan sangat cocok karena Tsuchinoko sedang lapar. Momo kemudian menyadari bahwa kakinya mulai tenggelam ke dalam lantai dan menunjukkan keanehan ruangan tersembunyi tersebut. Momo pun berusaha menggunakan kekuatannya untuk menarik dirinya bersama Nenek Turbo keluar dari ruangan yang tenggelam. Namun, semua usahanya dihalangi oleh keluarga Kito. Tapi ternyata, Okarun dan Jiji yang telah sadar kembali berhasil mendorong keluarga Kito ke dalam ruangan tersebut. Kemudian Okarun yang mencoba menyelamatkan Momo juga bilang bahwa sekarang kesempatan kita untuk menggunakan kekuatan Momo. Namun mereka semua termasuk Nenek Turbo beserta keluarga Kito akhirnya tenggelam ke dalam ruangan besar yang berisi beberapa bangunan. Jiji meminta pertolongan kepada yang lain karena hampir terjatuh. Namun sebelum sempat ditolong, dia pada akhirnya terjatuh juga. Beruntungnya dia berhasil selamat karena jatuh tepat pada suatu benda besar, yang ternyata dia jatuh di badan ular raksasa. Tempat Momo dan yang lainnya terjatuh adalah sarang Tsuchinoko. Para keluarga Kito pun berbaris menyembah ular raksasa tersebut, dan berkata bahwa mereka sudah menyiapkan persembahan untuknya, yang tidak lain adalah Jiji dan kawan-kawan. Momo berkata bahwa tidak ada yang namanya Tsuchinoko, dan itu hanyalah tahayul semata. Nenek Turbo serta Okarun mengidentifikasinya sebagai Kuragari atau Mongolian Death Worm, bukan Tsuchinoko seperti yang diyakini para keluarga Kito. Jadi selama 200 tahun, keluarga Kito telah menawarkan pengorbanan nyawa kepada cacing tanah. Keluarga Kito tidak peduli dan akan tetap melanjutkan sesembahannya. Namun tiba-tiba, cacing itu memakan sebagian dari keluarga Kito, lalu membuat Momo dan yang lainnya segera bersembunyi di sebuah rumah untuk menghindari deteksi dari cacing itu. Saat masuk, Jiji melihat Momo dan Okarun terbaring di lantai dengan tangan di kepala, menunjukkan ketakutan mereka terhadap situasi tersebut. Lalu dengan tiba-tiba Okarun menjadi tidak waras dan menghancurkan beberapa barang sekitar, dan membuat cacing itu menyadari keberadaan mereka dan menyerangnya. Jiji berspekulasi. Cacing itu bisa mendeteksi mereka dengan suara, namun secara tiba-tiba Okarun ingin melukai dirinya sendiri dan mengatakan dirinya ingin Lalu Jiji mengingat kembali kejadian yang menimpa dia, serta kedua orang tuanya yang hampir kehilangan nyawanya. Situasi ini sangat mirip dengan yang dialami Momo dan Okarun sekarang. Kemudian Momo hampir melukai dirinya sendiri dengan pecahan kaca. Namun Nenek Turbo muncul secara misterius dan mencegahnya. Nenek Turbo kemudian memberitahu Jiji tentang pengaruh cacing itu dan menyarankan untuk mengikat Momo dan Okarun agar mereka tidak melukai diri mereka sendiri. Nenek Turbo juga mengatakan bahwa semua ini terjadi karena gelombang psikis yang dimiliki oleh cacing itu. Ini juga menjelaskan perilaku aneh orang tua Jiji sebelumnya. Meskipun Jiji tidak terpengaruh oleh gelombang ini, alasannya pun belum dijelaskan. Lalu tiba-tiba Momo yang terikat menggunakan kekuatannya untuk melukai dirinya sendiri dengan cepat. Jiji pun mencoba menghentikannya sampai-sampai terluka karena tergores kaca yang dilayangkan oleh Momo. Lalu Jiji pun mencoba membawa mereka berdua dan melarikan diri dari cacing itu. Jiji sempat kesusahan karena menerima serangan bertubi-tubi dari cacing itu. Dan pada akhirnya Jiji pun sempat terjatuh. Namun Jiji tidak menyerah dan segera bangkit dan mencoba sesekali menyadarkan Okarun dan Momo. Namun tiba-tiba cacing itu sudah berada tepat di depan mereka. Jiji sempat putus asa dan tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Akan tetapi tiba-tiba muncul sesosok roh yang menghantui rumah Jiji sebelumnya. Setelah menyadari kehadiran roh jahat di hadapannya, Jiji melihat bahwa Momo dan Okarun telah kembali normal. Kemudian Nenek Turbo memperingatkan mereka untuk tidak menatap mata roh tersebut, yang dikenal sebagai Evil Eye, karena ia dapat memanipulasi orang untuk melakukan Alasan mereka sudah bisa sadar kembali itu karena gelombang psikis dari Evil Eye dan cacing itu saling menetralkan.
Lalu Okarun memanfaatkan kesempatan ini dan berubah untuk segera menyerang cacing itu dengan memenggal kepalanya. Namun dengan cepat. Cacing itu segera meregenerasi dan kembali mengamuk lagi. Saat Gigi dan Momo melarikan diri, Gigi meminta konfirmasi dari Evil Eye apakah ia bertanggung jawab atas nasib orang tuanya. Evil Eye kemudian melakukan kontak mata dengan Gigi, memperlihatkan ingatan masa lalunya. Evil Eye dulunya adalah seorang anak kecil yang menjadi korban ritual pengorbanan oleh keluarga Kito, yang percaya bahwa mengorbankan manusia kepada Tsuchinoko akan mencegah bencana alam seperti letusan gunung berapi. Setelah kematiannya, dia tidak langsung menjadi roh jahat. Dia menjadi roh anak kecil biasa dan sempat menghibur anak kecil yang bisa melihatnya. Namun ternyata keluarga anak kecil yang dihibur adalah korban yang akan dipersembahkan untuk Tsuchinoko. Lalu dia mencoba menolong anak kecil itu dari keluarga Kito. Namun semua itu hanyalah sia-sia, karena anak itu akhirnya berhasil dijadikan tumbal beserta rumahnya yang dikubur oleh keluarga Kito. Kemudian itu menyebabkan ia menjadi Evil Eye setelah bersumpah membalas dendam pada orang-orang Kito, dan juga yang bertanggung jawab atas kematian dirinya dan beserta korban lainnya.